Jumail jam seperti ini. Biasanya jam 6 sampai jam 09. Iki karena istimewa. Waduh, istimewa. Ketekanan tamu yang sangat luar biasa. Iki ketekan ya. tamu yo. Ketekan tamu, oke. Tamunya dari mana? Dari Surabaya. Wih, Jumail. jauh ya dari Surabaya. Iya benar ya. Ada Mbok Amalia, Rosyadi Putri. Oh nyeluke mene akrab Mbok Amel. Oke, Mbok Amel. Dan juga ono Kang Malik Setiawan. Kang Malik karena kan yang Banyuwangi. Celukane Mbok Amel, Ambi Kang Malik. Kang Malik. Nah, Malik. iki teko ndi? Kok niki Surabaya ndi lho. Nah, ini beliau ini adalah komisioner dari KPID Jawa Timur. Oh, iya. Ya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Betul. Isun tahu merono. Saya pernah ke KPID. Oh ya, ngapain ke KPID? Loh, dulu waktu apa? Tanya jawab loh di depan itu. Sama Pak Nafi. Testing. Lulus alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ketekanan berarti bisa ketemu langsung dengan kita para awak siar. Para penyiar ya yang tugasnya adalah ketemu dengan pendengar. Nah, kira-kira kelenti wis nyampe ning bumi Blambangan iki ya, kari kepengen weruh. Tanya-tanya dulu dong ya. Gimana Mbak Amel dan Mbak Malik ini begitu menginjakkan kaki di Banyuwangi. Apa kabar Mbak Amel? Alhamdulillah luar biasa. Cetar bahana badai Banyuwangi. Pak Malik gimana Pak Malik? Ya menggerakkan kaki kami datang ke Blambangan itu juga penasaran dengan figur dua orang ini. Jadi selama ini kami melakukan monitoring lewat media sosial yang dimiliki oleh Blambangan FM ini, maka kami penasaran, ya apa sih sejatinya apakah semenarik kalau di sosmed atau yang ada ketika siaran itu, kira-kira begitu. Ternyata Pak Malik hobinya stalking. Hari gini nggak stalking itu ya nggak asik gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, ini dari Surabayanya kapan ini berangkatnya? Tadi subuh Kang, kita 4:30 dan ternyata juga amazing perjalanannya karena kami juga kebetulan baru kali ini ya bertugas ke Banyuwangi dan memang amazing, apalagi ketemu dengan Mbok dan Kang ya manggilnya ya kalau di Rehati Kang Jumai. Aduh Kang Jumai, ini agak kepo sama kumisnya loh Kang. Gitu loh. Ini ternyata lebih gimana gitu daripada kita lihat kalau lewat Instagram atau lewat Mbok Amel kita di pagi sebenarnya kumis belum ada ya. Jadi sapu ijuk kita tata dulu. Makanya kelihatan tebel banget itu. Ini terlalu lama pakai masker, dibuka langsung tumbuhnya cepet gitu ya. Cepet gitu lah ya. Iya. Kami sangat amazing ya untuk Mbok Jumati, Kang Jumai, Mbok Rehati ya dengan Blambangan yang luar biasa. Ini adalah salah satu LPPL yang setelah kunjungan kami ya monitoring keliling 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini yang luar biasa ya Pak Malik ya, infrastrukturnya, SDM-nya ya di bawah Pak Nafi ini sangat luar biasa gitu. Saya kira ini tadi satu kesatuan sama Kominfo gitu biasanya kan demikian. Tapi ternyata gedungnya begitu nyaman dan luar biasa untuk peralatan IT-nya ini juga sangat luar biasa. Nah, tapi ngomong-ngomong masyarakat itu kan pasti juga penasaran KPID. Nah, KPID paran sih, tugas itu apa? Nah, itu kan masyarakat secara awam kira-kira moro-moro kok janur gono, teko ning bumi Blambangan. Opo iki? Mungkin sekilas bisa disampaikan begitu mumpung bisa ketemu langsung ya. Biar masyarakat tahu ini loh tugas KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah itu seperti apa. Pak Malik mungkin. Roda abon saya ini ya. Masyarakat biar ngerti Pak. Jadi harus ada yang normatif sebagai kebijakan hukumnya. Yang pertama berdasarkan Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran, bagian tugas dari kami diantaranya adalah melakukan pengawasan isi siaran. Bahasa kerennya konten lah. Konten siaran untuk lembaga penyiaran, yakni radio dan televisi. Mereka yang menggunakan frekuensi itulah yang kemudian kita lakukan monitoring atau pengawasan. Selain ada tugas-tugas lain, fungsi-fungsi untuk literasi atau pembinaan, kemudian juga bagian dari proses perizinan seperti yang dilakukan oleh Kang Jumai pada tahun 2018. Sampai
kono kan dites itu. Aku deg-degan. Nah, itu adalah rangkaian kan Jumai. Jadi ketika 2018 sudah diberikan kepercayaan dan mandat oleh negara kepada Belambangan FM untuk menggunakan frekuensi 88,1. Bagian tugas tanggung jawab berikutnya apa? Ketika izin sudah diberikan, pembinaan dan monitoring. Dan hari ini bagian dari integral, jadi gak oleh putus-putus, harus menyambung. Izin diberikan, dilakukan pembinaan dan diawasi. Siaran tagak gitu, masalahnya di situ. Karena masalahnya dari sekitar 400-an lembaga penyiaran yang ada di Jawa Timur khususnya yang harus kami awasi berenam saat ini. Ya gak saidik sih gak siaran Cak. Serius. Pak Malik ini di Belambangan loh Pak Malik Kang Jumai. Cak kan kita pulang ke Surabaya dong. Iya. Cak Jumai. Iya. Gak betah karo kumis ya Pak Malik. Pak Malik. Berarti radio itu nggak bisa sembarangan. Betul ya, karena kalau sudah ada izin siarannya udah terbit gitu ya. Dan ternyata di tengah saat ini juga masih banyak yang ternyata sudah nggak siaran lagi gitu. Iya, jadi nggak sedikit. Emang dong ya. Jadi oleh negara frekuensi itu dipinjamkan dalam tanda kutip ya, karena bumi, air dan udara adalah milik negara. Maka dipinjamkan kepada lembaga penyiaran, apakah itu LPPL, lembaga penyiaran publik, ada yang swasta, ada yang lainnya itu dipinjamkan. Untuk radio itu 5 tahun jangka waktunya. Silakan digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi-fungsi yang mesti dilakukan, fungsi edukasi, yo didik masyarakat lah, yo menghibur ya seperti ini boleh begitu, menginformasikan, ngabari konco-konco dulur-dulur itu dengan menggunakan informasi yang baik dan juga sebagai perekat sosial. Jangan sampai justru memecah belah keberadaan lembaga penyiaran itu harus merekatkan. Ngademno berarti ya Pak Malik ya. Leres, betul. Kalau terjadi sampai ternyata sudah tidak siaran lagi, gimana izinnya itu? Nah, bisa kita rekomendasikan jika lebih dari 3 bulan kepada Kominfo Pusat untuk dicabut izinnya, begitu. Maka ada tenggang waktu yang memang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Ketika Kang Jumai itu kemarin mengajukan izin bersama dengan bapaknya itu, kan juga ada konsekuensi ketentuannya, patuh terhadap P3SPS, tanda tangan, materai, gara-gara gitu kan. Nah, itu harus dipatuhi semuanya, termasuk ketentuan untuk bersiaran secara baik dan benar dan seterusnya itu. Nah, jari Kang Malik sama Bu Amel dan Bu Amel sekarang itu kan konten harus yang ademno ya kan, harus benar-benar menyampaikan. Ini situasi kan mulai hangat di mana-mana. Mulai pilkada dengan pemilu kada. Nah, seperti apa seharusnya ya kita itu menghadapi situasi ini supaya media itu terutama radio tetap bisa menjadi media yang mendinginkan bagi semua masyarakat. Kudune kelentiki Pak Malik. Harus gimana? Atau Bu Amel? Bu Amel kan tim Bu Amel kudune radio ke Bu Amel. Kalau saya sih melihat Mbok Rehati ini sudah mendinginkan loh Pak Malik, ya kan? Yang paling dingin ku mungkin tompelnya. Tompel mungkin ya. Kan sudah terasa saya mau sebut. Oke, baik. Mungkin juga harus sedikit serius ya. Jadi serius tapi santai. Jadi begini, apa yang disampaikan Pak Malik saya sedikit menambahkan. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur itu kita ada 7 komisioner. Ya, saya, Pak Malik, Pak Yuswa itu kebetulan kita diamanahkan di bidang pengawasan isi siaran. Yang tadi sampaikan Pak Malik bahwa ketika lembaga penyiaran sudah kita berikan izin, yang kemudian proses siarannya pun itu juga harus kita pantau. Namanya ini adalah tugas kami adalah untuk monitoring siaran ya, atau monitoring isi siaran program acaranya. Nah, kemudian selain itu lalu ketika udah bersiaran, nah siarannya seperti apa ya? Seperti ditanyakan Mbak Rehati kan harus mendinginkan. Lalu acuannya apa? Siarannya bagaimana? Kita ada aturannya ya, Mbak Rehati dan juga Mas Jumai, Kang Jumai, bahwasanya kita punya P3SPS. Nah, pada udah tahu semua belum nih? Kok betul-betul? Udah pada tahu semua belum nih? Ayo. Kayaknya nih Kang Jumai ini lupa ya. Belum baca. Biasanya saya ini yang paling kejam itu ketika ada lembaga penyiaran yang mau
memperpanjang izinnya seperti yang disampaikan Pak Malik, ini kan hanya dipinjamkan 5 tahun oleh pemerintah, begitu oleh negara. Jadi ketika 5 tahun ada proses perpanjangan, ketika tidak mengetahui P3SPS, itu kan bagaimana bisa tahu apa yang harus dilakukan lembaga penyiaran tersebut. Sebagai contohnya di P3SPS itu ada kewajiban setiap lembaga penyiaran yang bersiarnya 24 jam ya Mbok ya. Itu setiap jam 6 pagi jam 6 harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini sudah ada. 100 setiap jam 6 pagi. Betul, Pak Malik berarti benar-benar lulus ini ya. Tidak diragukan lagi. Kemudian jam 24 harus ngapain nih? Di jam 24.00 lagu Padamu Negeri. Kalau enggak lagu syukur. Oke deh, kalau gitu bisa nyanyi nggak nih buat kita lagunya? Padamu Negeri. Boleh pakai bahasa Osing bisa nggak ini Kang? Biasa Osing. Baik, nanti kita dimarahi sama itunya pengarangnya. Ngale-ngale. Soal lagu nasional ya. Jadi di itu ya, di aransemen. Oke. Baik, luar biasa ya pengetahuannya Pak Malik, ternyata Belambangan ini sangat luar biasa karena memang itu salah satunya di situ. Nah, untuk mendinginkan kita back to pertanyaannya Mbok, bahwasanya ketika di pilkada ini memang kita kenapa juga ke Banyuwangi ini juga sebagai komunikasi awal kita, karena kita nanti juga akan kunjungan kerja juga ke Bawaslu teman-teman ya, karena yang punya hajat pilkada adalah KPU dan Bawaslu, di mana media ini kan sangat penting, apalagi di masa pandemi. Semuanya di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Jadi media televisi dan radio itu punya peran yang sangat vital di masa pandemi. Nah, oleh sebab itu yang dikhawatirkan ada beberapa pengamat politik juga ya yang menyampaikan, itu saya kutip, itu adalah ketika angka golput nanti akan tinggi, ketika orang takut untuk keluar rumah, ya kan, datang ke TPS. Nah ini Mbok, tugas dari kita dari Belambangan ya, kepada masyarakat cara yang benar, cara yang apik dan aman, sehat dan juga selamat, dan jangan takut ke TPS. Kita pakai vesti, kita kan bertugas ya Mbok ya Kang ya, saya Pak Malik, Gofur, Rizka, karena memang kita adalah perwakilan langsung ya, lembaga yang harus memang punya komunikasi langsung kepada masyarakat. Kita berdasarkan amanah undang-undang penyiaran yang memang kita harus bisa membina, sekaligus memberikan izin dan memantau siarannya, juga memberikan literasi kepada masyarakat untuk bisa cerdas, bijak, memilih dan memilah apa yang disampaikan, apa yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran. Jadi seperti itu, gunakan protokol kesehatan. Nah itu nanti buat semacam pernik-pernik gitu loh Mbok. Jadi jangan takut, jangan keluar rumah ya, boleh dong kalau keluar rumah nanti segera balik, tapi ojo cangkruan, bismillah dan balik, gasang gosip seperti itu. Nah kalau yang mendinginkan tadi, mendamaikan adalah ketika lembaga penyiaran itu harus netral, ya, di mana dalam KPID Jatim untuk kita rumuskan formulasi 5S racun siaran. Itu P3SPS. Nah, 5S racun siaran ini yang tidak boleh. Ya kan namanya racun yang enggak oleh dimaem, ya, yang tidak boleh dikonsumsi oleh pendengar yang mendengarkan radio. Mungkin apa saja ini 5S racun siaran. Racunnya ini yang kita salah satunya S yang terakhir Mbok, lembaga penyiaran ya, itu tidak boleh menyiarkan program di dalam isinya itu mengandung sara. Jelas dong ya, tidak boleh. Saru itu juga nggak boleh. Sadis itu nggak boleh. Sihir itu nggak boleh. Nggak boleh. Biasanya dukun. Terus yang terakhir adalah siaran partisan dan ilegal. Nah ini dia, tidak boleh memilih salah satu kelompok tertentu atau paslon tertentu Mbok. Jadi harus netral dong, seperti itu. Independen. Kalau kita hubungkan ke pilkada ini ya, kita yang 5S terakhir kita harus netral. Azas keberimbangan tolong dong untuk dijaga, ya kan, dengan memberikan informasi-informasi yang tidak hoax, ya kan, dan kemudian tidak provokatif. Itu yang tentunya kita harapkan dari Belambangan ini. Misalnya ya Mbok yo, ada sebuah radio yang tidak bisa mengimplementasikan itu tadi. Kira-kira parah nang kudu apakah dilakukan. Ada sanksi mungkin dari KPI atau masyarakat boleh melaporkan apa gimana gitu. Pasti dong Mbok, karena juga nanti akan ada tim lagi ya Pak Malik ya, setelah kita ini ada tim dari KPID yang akan ke 19 kabupaten kota di Jawa Timur itu yang akan melaksanakan pilkada. Kita akan memberikan pembinaan dan kita akan menjaring relawan monitoring khusus pilkada. Seperti apa ini Pak Malik mungkin bisa lebih menjelaskan ya Pak Malik.
Ya apa Pak Malik? Iya, aku menggeh loh, Mbak. Dari tadi kok enggak dicamne kopi piye iki? Ya toh, Kang? Mbak, ngarepe enek infus, Mbak. Oh iya, ini kan infus. Tadi udah ada infus. Ini kopine loh, Mbak. Tenang. Iki ngoak. Mbak Amel, neng welasah ya. Tuku welasah nang Rogo Jampi. Ambi gesah, marek iki ngopi. Tenang. Artinya apa iki Pak Malik kayaknya? Kira-kira ya gitu aja. Iya, gitu aja ya. Bang Sebentar. Amel, Pak Malik gesah itu artinya ngobrol. Ngobrol, kesah. Baik. Beli welasah ke Rogo Jampi kan habisin mau ke Rogo Jampi tuh. Ke radio teman saya di Rogo Jampi kan. Oh iya. Welasah itu adalah satu tempat yang biasanya buat sayur-sayuran. Jadi beli welasah ke Rogo Jampi. Mari gesah nanti kita ngopi. Oh, asik. Cakep. Gimana Pak Malik? Gimana Pak Malik tadi itu? Misalnya di Banyuwangi itu ada 19 lembaga penyiaran radio, Karo TV gitu kan. Dan itu yang sudah berizin. Yang berizin ya. Fokus pengawasan KPID Jawa Timur itu adalah kepada radio yang sudah berizin. Memastikan kualitas siarannya, infrastrukturnya seperti apa dan seterusnya. Termasuk seperti yang disampaikan oleh Bu Amel tadi. Hari ini kami ke lembaga penyiaran. Besok ada jadwal dengan teman-teman di Bawaslu. Kami berharap Bawaslu dan KPU nanti mau bekerja sama dalam rangka sosialisasi maupun satu lagi ada kegiatan kampanye menggunakan media. Kalau jadwalnya tidak berubah, artinya tidak ada penundaan, maka tanggal 22 November sampai tanggal 5 Desember sesuai dengan PKPU-nya. Maka kita mendorong agar teman-teman penyelenggara pilkada itu menggunakan lembaga penyiaran yang sudah berizin. Betul. Ojo sampai saya nggak berizin. Iya, betul. Kenapa yang harus berizin? Pertama tentu aspek legalitasnya terpenuhi. Yang kedua, lembaga yang sudah berizin inilah yang kemudian punya spesifikasi pengawasan di KPI yang kontennya tentu akan lebih terjaga lagi begitu. Kemudian kalau ditemukan dugaan-dugaan pelanggaran bisa menggunakan leg spesialis karena undang-undangnya adalah undang-undang penyiaran. Kalau ilegal maka silakan diproses kepada teman-teman di Gakumdu, kira-kira begitu. Kalau ditemukan dugaan pelanggaran netralitas dan seterusnya, warga masyarakat Banyuwangi boleh melaporkan kepada KPI di Jawa Timur atau melaporkan kepada Bawaslu akan menjadi temuan dugaan pelanggaran terhadap pilkada itu sendiri. Nanti biar diproses oleh teman-teman di Bawaslu apakah unsurnya terpenuhi. Kalau terpenuhi maka nanti direkomendasikan kepada kami selama radio atau TV itu yang sudah berizin. Yosip wes kadung ketiku berarti sudah cukup lumayan informasi dan pengetahuan yang kita dapatkan hari ini. Jelas lah ya bahwasanya peran dari media utamanya radio sangat luar biasa. Menetralkan suasana supaya tidak terjadi gontok-gontokan. Dan kemudian kewajiban bagi para awak siar, awak radio ini untuk bisa memberikan konten yang adem ayem, sehingga bisa menenangkan, mendamaikan situasi yang sekarang sudah mulai berjalan, yang pastinya mbuh engko lan kesuk mbuh pasti ono anget kanan kiri lah gitu kan pasti ya. Namanya juga pemilu kada pasti seperti itu. Nah, kita juga nih harapan yang terakhir nih mumpung ning kene Mbok Amel ketemu dengan teman-teman Radio Blambangan. Ini pada kita juga lagi live juga di Instagram, kita live juga di Facebook kita. Mungkin bisa menyapa sahabat Blambangan secara khusus dari teman-teman KPID. Khusus kepada Blambangan FM kami berpesan. Ini sangat khusus yang lain enggak. Karena ini notabene difasilitasi oleh pemerintah, maka netralitas itu menjadi mutlak dan harus. Karena Anda boleh berpihak hanya kepada satu, yakni siapa, bukan paslon atau pasangan calon manapun, hanya berpihak kepada kepentingan masyarakat secara umum. Silakan meng-create program-program yang baik, yang kemudian itu bisa menginspirasi dan menyejukkan, tapi jangan sampai itu kemudian multitafsir yang kira-kira oleh masyarakat, ini kok berpihak ke A atau ke B, kira-kira begitu. Jangan sampai begitu. Karena Anda sudah difasilitasi oleh pemerintah, notabene duitnya dari rakyat, maka silahkan berbicara, memproduksi program yang itu berpihak kepada kepentingan masyarakat yang ada di Banyuwangi. Matur suwun. Mbak Amel, monggo. Kalau saya untuk masyarakat ya, assalamualaikum masyarakat di Banyuwangi. Ini saya saya Alma dan Pak Malik serta tim dari KPID ya, staf monitori Gofur juga Rizka. Kita berharap teman-teman jangan
percaya ya kepada informasi yang hoax ya, karena apa? Sebentar lagi proses pesta demokrasi itu akan segera kita mulai. Jadi kalau Pak Malik kepada lembaga penyiarannya, kalau saya kepada masyarakatnya, supaya teman-teman ini jangan sampai tertipu oleh berita yang belum tentu benar ya, hoax tadi. Pilihlah lembaga penyiaran yang berdasarkan penelitian Mbak ya. Ternyata radio dan televisi ya, itu untuk radio itu hanya 0,8% ya tingkat hoaxnya ya, dan televisi itu 1,sekian%. Ternyata media sosial itu adalah yang cukup tinggi ya, paling tinggi. Oleh sebab itu makanya tonton dan dengarkan radio dan televisi yang menjadi arus utama, karena punya penyaring ya, punya reporter, dan itu beritanya atau informasinya itu bisa valid. Nah, berarti rumah penuh radio kok pesene teko Amel ya. Pentingnya radio. Rumah penuh radio Blambangan jare Kang Malik ya kan. Karena kita upaya untuk tetap netral dan untuk kepentingan masyarakat. Lebih dingin. Matur nuwun lho Pak Malik. Sami-sami. Mugi-mugi kecaruk itu kalau dalam bahasa Banyuwangi itu ketemu. artinya ketemu. Ketemu mana? Kecaruk itu artinya. Semoga ketemunya kita ini bisa memberikan berkah buat kita semuanya, memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan selamat menikmati 2 hari di Banyuwangi. Anda bisa together-togetheran lagi, bisa menikmati kulinernya, mungkin wisatanya. Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Eman-eman kalau nggak sampai menikmati ya. Betul. Begitulah tadi teman-teman, kita udah ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan dari KPID Jawa Timur ya. Semoga ini bisa memberikan wawasan juga buat masyarakat, buat kita semuanya, bahwasanya tugas KPID itu juga ternyata benar-benar luar biasa ya. Memonitor ini ya, bagaimana media. Tadi udah monitor di mobil. Iya, monitor dia. Oke, dan ingat rungokno sing brijin ae. Iya. Kita lanjutkan lagi program kita. Tentu nanti akan ada teman saya Anjar dan juga Dinda di Young and Choice. Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. 88.1 FM.